Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas studio perencanaan arsitektur 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Henrikus Bolotuna dengan NIM 20211007. Tugas studio perencanaan arsitektur 2, desain pembangunan butik. Sebelum kita lanjut, kita masuk kepada kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir kita dapat lihat bersama. Kemudian lanjut pada latar belakang. Usaha busana merupakan suatu bisnis yang berkembang pesat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari tingginya peminatan konsumen yang akhirnya membuat banyak usaha di bidang busana. Usaha dalam bidang busana yang semakin beragam mempermudah masyarakat untuk menentukan jenis busana yang sesuai dengan kesempatan, kepribadian, dan gaya hidup mereka. Konsep desain. Pada konsep desain, saya mengambil gaya arsitektur modern minimalis karena gaya tersebut sering dipakai saat mendesain. Kemudian saya mengambil tema serenity, artinya ketenangan, karena fashion designer memerlukan ketenangan dalam merancang busana. Lanjut kepada pengertian objek. Terdapat lihat bersama pengertian objek sebagai berikut. Fungsi objek. Selain untuk mencari keuntungan atau profit, usaha butik juga bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di bidang busana, serta ikut memajukan lingkungan usaha dengan adanya perencanaan tujuan, maka dapat menentukan perencanaan selanjutnya. Lanjut pada data dan analisis site. Data lokasi. Site berada pada Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tondano Selatan, Kelurahan Perum Mahesa Unima, dan tepatnya berada di Perum Unima Blok D. Alasan saya memilih site tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk Perum dihuni oleh mahasiswa. Tempatnya strategis, lahan kosong, memiliki view yang bagus, udara yang segar, dan dapat diakses oleh kendaraan umum. Data kontur tanah. Kita dapat lihat bersama pada gambar site, kontur tanahnya berbatu, kontur tanahnya miring. Potongan ketinggian kontur dapat dilihat berada di 12 meter ketinggian dari permukaan aspal. Kita lanjut ke analisis kontur tanah. Pada analisis kontur tanah, pada data tersebut di atas saya mengambil alternatif. Alternatif yang pertama yaitu menggunakan fondasi telapak untuk di tanah yang berbatu, sekaligus menopang bangunan 2 lantai. Dan alternatif yang kedua yaitu menggunakan fondasi tiang pancang untuk tanah yang berkontur sekaligus menopang bangunan 2 lantai. Alasan saya mengambil alternatif tersebut, fondasi telapak dan tiang pancang sangat cocok berfungsi untuk menopang beban, yakni 2 lantai pada tanah yang berkontur. Lanjut kepada luas lahan, yaitu kita dapat lihat bersama utara sama dengan 15 meter, timur 20 meter, selatan 15 meter, barat 20 meter. Lanjut di iklim. Iklim terdapat 3 yaitu angin, hujan, dan cahaya matahari. Data angin. Data angin ada 3 arah mata angin, yaitu angin yang pertama angin dari gunung bertiup pada sore hari. Angin yang kedua yaitu dari lembah bertiup pada pagi hari. Angin dari barat bertiup pada bulan November dan Januari.
Analisis angin. Dalam mendesain, penghawaan itu bagian penting dalam mendesain, tetapi harus dilihat pada porsi yang pas. Maka dari itu saya mengambil beberapa alternatif, yaitu alternatif yang pertama menggunakan double glass untuk menahan angin kuat yang masuk. Alternatif yang kedua yaitu menggunakan vegetasi sebagai alternatif untuk mengurangi laju intensitas angin. Alasan karena sebagian memfilter kecepatan angin yang masuk dan juga sebagai bagian dari estetika, maka dari itu perlu ditata dengan baik. Data curah hujan. Data curah hujan Kota Tondano, yaitu curah hujan terendah ada 75 mm pada bulan September. Curah hujan tertinggi ada 315 mm pada bulan Januari. Analisis curah hujan. Karena saya berada di daerah tropis basah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi, maka saya mengambil beberapa alternatif. Alternatif yang pertama yaitu membuat saluran air dalam site agar taman depan site tidak rusak. Berikut gambar. Alternatif yang kedua yaitu membuat sumur resapan air hujan, menghindari banjir karena curah hujan yang cukup tinggi. Berikut gambar. Kita masuk cahaya matahari. Kita dapat lihat bersama cahaya matahari. Lanjut di analisis cahaya matahari. Pada perancangan bangunan ini, pencahayaannya cukup baik. Tapi pada sisi lain, pasti ada satu sisi yang mendapat sinar matahari lebih dan ada juga yang kurang. Maka dari itu, saya mengambil beberapa alternatif. Alternatif yang pertama yaitu double glass. Bisa difungsikan untuk mengurangi radiasi pencahayaan yang masuk pada bangunan. Alternatif yang kedua yaitu vegetasi juga dapat digunakan atau difungsikan untuk menghalau pencahayaan melebihi dan dapat mengurangi efek radiasi dari cahaya matahari. Alasannya karena jenis double glass yang memiliki keunggulan ganda selain menahan radiasi, sedangkan vegetasi berfungsi untuk menghalau pencahayaan dan juga radiasi. Lanjut data kebisingan. Pada data kebisingan terdapat dua, yaitu suara standar dan suara paling kuat. Suara standar berasal dari kebisingan berasal dari hewan yang ada di pepohonan samping dan belakang site. Sedangkan suara paling keras berasal dari kendaraan yang melintas jalan depan site. Kita lanjut analisis kebisingan. Dalam perancangan ini, pembangunannya berada di jalan dan akibat turunnya hujan, jadi secara otomatis tidak lari dari kebisingan. Maka dari itu, analisis ini memberi solusi untuk mengatasi kebisingan itu. Alternatif yang pertama bisa menggunakan bahan glass wool karena merupakan bahan yang aman sebagai peredam suara. Alternatif yang kedua yaitu bisa menggunakan bahan rock wool yang diterapkan pada dinding. Alasannya karena material tersebut bagus dan sering diterapkan pada desain. Lanjut kepada data view. Kita lihat bersama data view bahwa ada 3 view positif dan ada 1 view negatif. Analisis view. View bagian utara, timur, dan barat site positif dikarenakan terdapat pemandangan yang bagus di dekat site. Sedangkan view bagian selatan negatif dikarenakan terdapat semak-semak yang tidak enak dipandang. Maka dari itu saya mengambil alternatif menggunakan vegetasi yang yaitu
dengan menambahkan vegetasi dalam site pada sisi selatan sehingga menjadi view positif. Dengan vegetasi pohon pucuk merah. Alasan karena vegetasi tersebut cocok selain membuat view menjadi positif, vegetasi ini juga dapat dijadikan pagar atau pembatas. Lanjut di aktivitas pengguna. Aktivitas owner yaitu konsultasi dengan customer, kemudian mendesain busana, membuat busana, istirahat. Aktivitas pegawai yaitu melayani customer, melakukan transaksi, mendata dan menata busana, istirahat. Aktivitas customer yaitu konsultasi dengan owner, melihat baju, mencoba baju, transaksi, santai. Kebutuhan ruang kita dapat lihat bersama, yaitu ruang baju, kamar mandi atau WC, tempat istirahat, ruang kerja, tempat ganti, kasir, dan gudang. Besaran ruang kita dapat lihat bersama kamar mandi, kasir, dan tempat ganti, tempat istirahat. Hubungan ruang kita dapat lihat bersama pada tabel di mana keterangan ada di bawah. A sama dengan pencahayaan, B sama dengan penghawaan, C sama dengan sinar matahari. Dengan tanda lingkaran kuning sama dengan dekat, segi 4 hijau sama dengan agak dekat, X merah sama dengan jauh. Maka kita dapat lihat bersama hubungan ruang. Sekian dari saya, ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.